Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ilmiah ini saya akan memaparkan bagaimana pendidikan agama Islam sebagai disiplin ilmu normatif sekaligus praktis dapat berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau sering disingkat juga SDGs. Materi ini saya bangun berdasarkan kajian dalam dokumen kerja integrasikan isu SDGs 4, 5, 10, 13, dan 16 dalam pembelajaran PAI. Yang akan kita bahas yang pertama adalah latar belakang. SDGs bukan hanya isu global tetapi agenda moral kemanusiaan. Pendidikan agama Islam memiliki mandat prospektif membangun manusia beriman, berilmu, berkeadilan, dan berperadaban. Karena itu, integrasi SDGs bukan sekedar opsi pedagogis, melainkan keniscayaan teologis. Ada 5 SDGs yang paling relevan untuk pembelajaran PAI. Yang pertama ada SDGs 4, yaitu pendidikan berkualitas. Yang kedua SDGs 5, kesetaraan gender. Yang ketiga itu ada SDGs 10, pengurangan ketimpangan. Yang keempat ada SDGs 13, yaitu aksi terhadap perubahan iklim. Yang kelima ada SDGs 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yang kedua ada SDGs 4, yaitu pendidikan berkualitas dalam PAI. Integrasi SDGs 4 dalam PAI menegaskan bahwa pendidikan Islam harus yang pertama inklusif, yaitu ramah semua peserta didik termasuk penyandang kebutuhan khusus. Terus yang kedua, berorientasi keterampilan abad 21, yaitu seperti literasi digital, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Terus yang ketiga ada memanfaatkan Open Education Resolusi, yaitu dalam kurung OR, untuk membuka akses materi pembelajaran yang luas dan berkualitas. Terus yang keempat ada mendorong pendidikan berkeadilan melalui instrumen sosial keagamaan, yaitu seperti wakaf untuk pendidikan. Nah, hasilnya PAI tidak hanya mengajarkan akhlak tetapi berbentuk kapasitas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga ada SDGs 5, yaitu kesetaraan gender melalui perspektif Islam, yaitu pembelajaran PAI sangat strategis dalam meneguhkan nilai kesetaraan gender, yaitu poin-poin penting yang harus diterapkan. Yang pertama ada Islam menghormati perempuan sebagai subjek peradaban. Contoh nyatanya yaitu Khadijah RA dan Aisyah RA sebagai tokoh intelektual dan pemimpin. Yang kedua ada PAI harus menghapus stereotip gender yang membatasi berpartisipasi perempuan dalam pendidikan dan ruang publik. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek lintas gender dapat menumbuhkan kolaborasi, empati, dan sikap saling menghargai. Yang keempat, sekolah perlu membangun ruang aman dari kesetaraan, diskriminasi, dan bullying berbasis gender. Nah, jadi demikian guru PAI ini menjadi agen penting dalam membangun budaya sekolah yang adil dari responsif gender. Yang ketiga ada SDGs 10, yaitu pengurangan ketimpangan dalam perspektif keislaman, yaitu Islam menegaskan prinsip al-adlu wa al-islam, yaitu keadilan dan kebijakan sosial.
integrasi SDG 10 dalam PAI dapat dilakukan melalui yang pertama ada penguatan ajaran keadilan sosial, yaitu inti diskriminasi dan penghargaan terhadap keragaman. Yang kedua ada pembelajaran berbasis dialog lisan lintas sosial budaya, yaitu agar siswa menghargai perbedaan ekonomi, etnis maupun status sosial. Terus yang ketiga ada kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu seperti program layanan sosial atau berbagai dengan kelompok rentan. Terus yang keempat ada pemanfaatan teknologi pendidikan, yaitu untuk memperkecil kesenjangan akses belajar. Nah, jadi melalui pendidikan agama, ketimpangan sosial dapat dibahas secara lebih bermakna dan aplikatif. Dari keempat poin itu. Yang ketiga ada SDGs 13, yaitu aksi iklim dalam etika lingkungan Islam, yaitu isu perubahan iklim adalah isu moral dan spiritual, yaitu Islam mengajarkan manusia sebagai khalifah fil ardi, yaitu penjaga bumi. Terus integrasi SDGs 13 dalam PAI dapat berupa penguatan ajaran Al-Quran tentang larangan melakukan kerusakan. Terus membaca ayat-ayat kauniyah untuk memahami hubungan manusia dengan alam. Terus ada kegiatan praktik seperti penghijauan, manajemen sampah, hemat energi, dan gaya hidup berkelanjutan. Terus ada proyek sekolah tentang literasi lingkungan berbasis nilai Islam. Nah, dengan demikian peserta didik bukan hanya memahami konsep perubahan iklim, tetapi mendorong melakukan aksi nyatanya. Yang keempat ada SDGs 16, yaitu perdamaian, keadilan, dan moderasi beragama. SDGs 16 sangat erat dengan spirit pendidikan agama Islam, yaitu membangun masyarakat damai, adil, dan bermartabat. Implementasinya meliputi yang pertama ada pendidikan moderasi beragama, yaitu anti ekstremisme, anti kekerasan. Yang kedua ada penguatan resolusi konflik, yaitu melalui dialog, musyawarah, dan empati. Terus yang ketiga ada literasi kewargaan global, yaitu agar peserta didik memahami peran mereka dengan warga dunia. Yang keempat ada pengelolaan lembaga pendidikan yang demokrasi, inklusif, dan akuntabel, yaitu PAI berperan membentuk karakter damai, bijak, dan toleransi. Selanjutnya ada model integrasi dalam pembelajaran PAI, yaitu beberapa model implementatif yang dapat diterapkan. Yang pertama ada Project Based Learning, yaitu PJBL berbasis SDGs. Yang kedua ada Case Based Learning tentang keadilan sosial, lingkungan, dan gender. Terus yang ketiga ada kontekstualisasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis dalam isu global. Terus yang keempatnya ada kolaborasi lintas disimpan seperti PAI, geografi, iklim, PAI, sosial, ketimpangan. Langsung saja ke penutup. Jadi kesimpulannya, integrasi SDGs dalam pendidikan agama Islam bukan sekedar menyesuaikan kurikulum, melainkan penguatan visi prospektif pendidikan, pengembangan karakter global yang berakar pada nilai Islam, terus upaya pembangunan generasi religius yang berkeadaban, berkeadilan, dan peduli lingkungan.
Jadi dengan demikian, FAI menjadi ruang pengembangan kecakapan spiritual sekaligus komponen sosial global. Sekian pemaparan materi tentang integrasi isu SDGs 4, 5, 10, 13, dan 16 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.